Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Nah, video kali ini kita akan mempelajari materi baru di kelas 8 semester 2, yaitu terkait dengan relasi dan fungsi. Jadi, apa itu relasi dan apa itu fungsi? Mari kita pelajari lebih lanjut materi kali ini. Sebelum masuki materi, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di ilustrasi ini terlihat bahwa seluruh siswa sedang mengikuti suatu tes atau penilaian akhir semester ganjil di tahun pelajaran sebelumnya. Nah, kalian perhatikan bahwa setiap siswa menduduki kursi tertentu yang telah ditentukan. Tidak ada siswa yang menduduki 2 kursi atau 1 kursi diduduki oleh 2 siswa. Jadi, terlihat jelas bahwa tidak ada siswa yang berbagi tempat duduk dan mejanya. Jadi, masing-masing sudah ada tempat duduk dan mejanya. Nah, apakah kejadian ini atau fenomena yang ada pada gambar tersebut merupakan relasi dan fungsi? Atau mungkin bukan keduanya atau salah satunya? Nah, lebih lanjut, manfaat dari relasi dan fungsi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa memperkirakan jumlah populasi warga dalam suatu daerah setelah beberapa tahun ke depan. Jadi, memprediksi jumlah populasi suatu penduduk. Itu kita bisa gunakan konsep dari relasi dan fungsi. Atau konsep fungsi ini juga bisa digunakan dalam algoritma pemrograman. Konsep fungsi ini merupakan cikal bakal dari algoritma pemrograman yang sudah sangat berkembang hingga saat ini. Nah, materi-materi yang akan dipelajari di bab ini yaitu ada 3 subbab. Yang pertama ada tentang himpunan, yang kedua tentang relasi, yang ketiga tentang fungsi. Jadi materi himpunannya kita akan mempelajari mengenai pengertian dan cara penyajian dari himpunan tersebut. Dan di materi relasi juga kita akan pelajari tentang pengertiannya serta cara menyajikan relasi. Di materi fungsi kita akan pelajari mengenai pengertiannya, mempelajari apa itu domain, kodomain, range. Cara menyajikan fungsi, di sini ada 5 cara penyajian fungsi. Berikutnya, tentang nilai dan bentuk dari fungsi. Dan materi tambahan juga ada mengenai korespondensi satu-satu yang berkaitan dengan fungsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke topik pertama, yaitu mengenai himpunan. Nah, tujuan pembelajaran di himpunan ini, kalian nanti akan diharapkan mampu memahami konsep dari himpunan dan mampu menuliskan himpunan dengan berbagai cara yang akan dikenalkan pada video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian dari himpunan. Nah, simak ilustrasi pohon keluarga ya dari Bapak Irwan dan Ibu Irma. Nah, Bapak Irwan dan Ibu Irma memiliki 3 orang anak, yaitu Riko, Reni, dan Rika. Nah, masing-masing ketiga anaknya tersebut sudah menikah ya. Riko dengan Dian memiliki 2 orang anak, Beni dan Yeni. Sedangkan Reni menikah dengan Karto, memiliki 3 orang anak, Melan, Deka, dan Weli. Sedangkan Rika menikah dengan Doni dan memiliki 1 anak bernama Heri. Nah, kalian perhatikan bahwa misalkan A merupakan himpunan anak-anak dari Bapak Irwan. Jadi kita bisa menuliskan bahwa A tersebut terdiri atas Riko, Reni, dan Rika. Jadi banyak himpunan A atau banyak dari anak-anak dari Bapak Irwan tersebut adalah 3. Kita bisa tuliskan dengan NA3. Kita bisa menuliskan banyak suatu anggota himpunan dengan N. Dalam kurung nama himpunannya berjumlah 3. Berikutnya, misalkan B adalah himpunan cucu-cucu dari Bapak Irwan. Jadi cucu-cucu dari Bapak Irwan ini ada banyak ya. Jadi kita bisa tuliskan Beni, Yeni, Melan, Deka, Weli, dan Heri. Nah, cucu-cucunya tersebut ada sebanyak 6. Kita tuliskan dengan NB sama dengan 6. Nah, kita simak kembali. Tadi A tersebut merupakan Riko, Reni, dan Rika. Sedangkan B itu merupakan Beni, Yeni, Melan, Deka, Weli, dan Heri. Nah, kita perhatikan bahwa himpunan A tersebut adalah orang tua dari himpunan B. Sudah jelas ya? Jadi anggota-anggota dari A tersebut ada hubungan orang tua dari himpunan B.
Sedangkan himpunan B tersebut hubungannya adalah anak dari himpunan A. Himpunan A dan B memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lainnya seperti di pohon keluarga yang kita simak di slide sebelumnya. Nah, himpunan ini merupakan kumpulan dari beberapa objek tertentu yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Maksud diidentifikasi dengan jelas itu seperti apa? Mari kita simak contoh berikut. Ada kumpulan siswa laki-laki, kumpulan hewan berkaki 4, dan kumpulan warna dasar. Nah, jadi ketiga contoh ini merupakan suatu himpunan. Mengapa demikian? Kita bisa perhatikan bahwa siswa laki-laki itu identifikasinya jelas ya. Kita bisa mengetahui siapa saja yang termasuk siswa laki-laki. Jadi, sudah sangat jelas untuk ketentuannya. Hewan berkaki 4 juga jelas. Kita perhatikan hewan apa yang tergolong berkaki 4 dan warna dasar juga. Kita bisa tentukan dengan jelas karena ketentuannya sudah baku ya, sudah sangat jelas. Berikutnya ada 3 contoh lainnya, kumpulan kota-kota besar, kumpulan orang kaya, dan kumpulan makanan lezat. Nah, ini merupakan contoh dari bukan himpunan. Mengapa bukan himpunan? Karena ini, kota-kota besar ini belum secara jelas didefinisikan atau diidentifikasikan. Mengapa demikian? Karena kota-kota besar ini tidak mencantumkan sebesar apa sih minimal itu wilayahnya atau luas wilayahnya itu sebesar apa. Jadi masih sangat rancu atau ambigu. Begitu pula dengan orang kaya. Orang kaya itu orang yang minimal punya penghasilan berapa atau kekayaannya berapa itu juga belum jelas. Serta ini makanan lezat. Makanan lezat ini selera orang beda-beda. Bisa saja si A mengatakan bakso ini lezat, sedangkan si B mengatakan bakso ini juga tidak lezat. Jadi identifikasinya tidak jelas sehingga kita sulit untuk menentukan anggota-anggota dari kumpulan tersebut. Nah, berikutnya ada istilah himpunan semesta. Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota tertentu yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan huruf S kapital. Contoh, misalkan himpunan yang tadi ada Riko, Reni, dan Rika. Dan himpunan B-nya ada Beni, Yeni, Melan, Deka, Willy, dan Heri. Nah, himpunan semestanya bisa kita tulis dengan keluarga Bapak Irwan. Karena himpunan A dan B ini termasuk sebagai keluarga Bapak Irwan. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang lebih besar dari himpunan A dan B, tapi himpunan A dan B itu masuk ke himpunan semesta tersebut. Gitu ya kira-kira ya, untuk pengertian dari himpunan semesta. Berikutnya ada istilah kardinalitas himpunan. A adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan A dalam himpunan tertentu dan dinotasikan dengan NA. Kita menghitung banyak anggotanya ya, itu disebut dengan kardinalitas himpunan. Contoh, banyak himpunan A tersebut adalah 3, jadi kita tulis dengan NA sama dengan 3. Banyak himpunan B adalah 6 orang, yaitu kita tulis dengan NB sama dengan 6. Selanjutnya, himpunan kosong. Yang sesuai namanya ya, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau anggotanya kosong. Dan disimbolkan dengan tanda seperti ini, seperti 0 yang dicoret atau pakai kurung awal tapi di tengah-tengahnya tidak ada anggotanya. Misalkan C adalah saudara kandung dari Heri. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi di keluarga tersebut Heri tidak memiliki saudara kandung ya, dia masih anak tunggal, sehingga himpunan C ini kosong. Jadi kita bisa tuliskan C sama dengan seperti ini. Paham ya, jika anggotanya tidak ada, kita bisa tuliskan dengan himpunan kosong. Berikutnya, bagaimana cara menuliskan himpunan atau menyajikan himpunan yang tepat? Nah, umumnya himpunan tersebut disimbolkan dengan huruf kapital dan menggunakan tanda kurung kurawal seperti ini. Jadi ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Yang pertama dengan cara deskripsi, yang kedua dengan cara enumerasi, yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Kita bahas satu-satu ya, bagaimana menuliskan himpunan dengan cara deskripsi, enumerasi, dan notasi himpunan. Nah, sesuai namanya dengan cara deskripsi, jadi himpunan tersebut dinyatakan dengan cara kata-kata, tertulis menggunakan kalimat. Jadi himpunan tersebut bisa dipresentasikan dengan menggambarkan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota himpunan. Misalkan, himpunan A sama dengan kumpulan pewarna laut. Nah, ini cara menyajikan himpunan dengan deskripsi.
Contoh lain lagi, himpunan B sama dengan bilangan prima yang kurang dari 15. Atau himpunan C, yaitu bilangan ganjil antara 1 dan 20. Jadi, nama himpunan tersebut tetap kita menggunakan huruf kapital seperti ini. Dan diawali dengan kurung kerawal terbuka dan kurung kerawal tertutup. Bukan tanda kurung biasa. Jadi menggunakan tanda kurung kerawal untuk kesepakatan dari penyajian himpunan. Berikutnya, dengan cara enumerasi. Apa sih ini cara enumerasi? Jadi cara enumerasi ini dinyatakan dengan cara menyebutkan anggotanya satu persatu. Jadi kita sebutkan satu persatu dari anggota himpunan tersebut. Contohnya, jika misalkan anggotanya banyak, kita cukup menggunakan titik 3 yang artinya seterusnya. Jadi kita tidak perlu menuliskan semua anggotanya jika anggotanya terlalu banyak. Contoh, misalkan ada himpunan D. Kita tuliskan satu persatu, A, I, U, E, O, dan seterusnya. Himpunan E, begitu pula himpunan E, misalkan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Jadi kita jabarkan atau kita tuliskan anggotanya satu persatu. Nah ini yang anggotanya misalkan banyak. Misalkan himpunan F. Jadi kita ingin tuliskan bilangan ganjil dari 3, 5, 7, dan seterusnya. Sampai 19, 17, 19. Jadi titik 3 di tengah ini ada suatu bilangan yang banyak. Jadi bukan hanya satu bilangan saja ya. Ada bilangan yang banyak di antara 7 dan 17 ini yang mewakili bilangan ganjil seperti himpunan F. Berikutnya, kita bisa gunakan tanda titik 3 di awal dan di akhir jika misalkan ini seperti himpunan bilangan bulat ya. Jadi negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan di kiri juga dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini himpunan D, E, dan F disebut dengan himpunan berhingga. Mengapa demikian? Karena anggotanya bisa kita hitung seberapa banyak. Sedangkan himpunan G disebut dengan himpunan tak berhingga. Jadi himpunannya kita tidak bisa menghitung anggotanya ada seberapa banyak. Jadi anggotanya sangat banyak sehingga kita bisa sebut dengan tak berhingga. Cara ketiga yaitu dengan cara notasi himpunan. Jadi himpunan dinyatakan dengan cara notasi pembentuk himpunan. Apa itu? Jadi himpunan ini kita ekspresikan dengan pembentuk himpunan atau dengan simbol-simbol aljabar. Jadi bentuk umum dari notasi ini adalah seperti ini. Simbol X itu melambangkan atau mewakili anggota himpunan, dan PX ini itu syarat yang harus dipenuhi X tersebut untuk menjadi anggota himpunan. Misalkan ini, kita biasanya bacanya seperti ini. Himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan Y. Kita misalkan Y anggotanya. Sehingga Y lebih dari 10. Dan Y adalah bilangan asli. Jadi kita bisa baca seperti itu. Jadi anggotanya tersebut adalah bilangan asli, yaitu Y ya. Dan bilangan aslinya tersebut lebih dari 10. Contoh lainnya, misalkan himpunan B adalah himpunan yang beranggotakan X. Sehingga X kurang dari 8 dan X merupakan anggota dari bilangan asli. Jadi ini termasuk simbol dari bilangan asli ya. Bilangan asli. Selanjutnya, misalkan ada himpunan C, di mana himpunan tersebut anggotanya X. Nah, ini kita baca dari tengah. Sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 9. Atau singkatnya bisa kita baca X di antara 1 dan 9. Dan X adalah bilangan ganjil. Bagaimana? Coba kalian baca juga atau cari juga contoh-contoh lainnya mengenai notasi pembentuk himpunan. Nah, selanjutnya mari kalian coba dulu lesson pertama tentang himpunan, konsep himpunan serta penyajian himpunan. Ada 4 soal, silakan kalian coba, nanti kalian bisa cocokkan jawaban yang benar di pembahasan lesson pertama di video lainnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian paham mengenai himpunan, terutama mengenai konsep pengertian himpunan serta penyajian himpunan. Sampai jumpa di topik kedua, yaitu tentang relasi di video selanjutnya. Sampai jumpa.